Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rekayasa Material akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Analisis Material pada Sayap Pesawat Aeromodeling Berbahan Dasar Polyfoam yang beranggotakan Doni Sandika dengan NIM 21338031 dan saya sendiri Umanul Fikri 21338039, ketiga Lukmanul Hakim dengan NIM 21338041, yang keempat Muhammad Aulia Nugrah dengan NIM 21338043, yang kelima, Revanda Yusran 21338051. Baiklah, di sini kami ingin mempresentasikan tugas video kami untuk menyelesaikan UAS rekayasa material. Sebelum sebelum mengetahui itu, apa itu aeromodeling? Aeromodeling merupakan hobi yang diminati banyak kalangan. Namun, hobi ini tergolong mahal karena memang untuk mendapatkan mesin yang bisa terbang serta dikontrol bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan pengetahuan serta airframe atau kit yang berkualitas dan memiliki performa tinggi. Kebanyakan diproduksi di luar negeri. Selain harga barangnya yang mahal, biaya impor juga menjadi masalah tersendiri di kalangan hobi menengah ke bawah. Sehingga banyak aeromodeler memutuskan untuk membuat sendiri airframe pesawat aeromodeling mereka. Next. Fungsi dan kondisi operasi desain. Yang pertama yaitu aspek rasio. Aspek rasio adalah perbandingan antara span dengan kor sayap. Artinya, semakin aspek rasio akan semakin lebar. Yang kedua, aspek rasio. TP ratio adalah perbandingan dari chord tip terhadap chord root. Semakin tirus bentuk sayap, maka TP ratio semakin rendah. TP ratio bernilai 1, berarti sayap berbentuk kotak atau rektangular. Ketiga, sudut sweep. Sudut sweep adalah sudut yang terbentuk antara sumbu bentang sayap terhadap garis seperempat chord sayap ke arah belakang. Secara umum, pada pesawat aeromodeling, sayap memiliki sweep tidak lebih dari 30 derajat dan berfungsi untuk keseimbangan lateral atau direksional. Next. Yang keempat, sudut dihedral. Sudut dihedral adalah sudut yang terbentuk antara sumbu bentang sayap dengan garis leading edge sayap ke arah atas. Sudut dihedral biasanya bernilai 2 derajat. Sudut dihedral yang melebihi angka tersebut tidak memberikan efek signifikan. Yang kelima, sudut twist. Sudut twist adalah sudut yang terbentuk antara garis chord wing root dan wing tip. Wing twist digunakan untuk merubah distribusi gaya angkat pada sayap sehingga mengurangi induced drag. Yang keenam, sudut incidence. Sudut incidence adalah sudut yang dibentuk antara garis horizontal face leg dengan garis chord sayap. Lebih mudah dibayangkan, yaitu sudut serang atau angle attack pada kondisi pesawat terbang. Baiklah, pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, langsung saja pada proyek kali ini kami akan membahas airflow pada pesawat aeromodeling NACA 4412. Next. Nah, eh, adapun pengertiannya dari masing-masing kata kuncinya itu yang pertama airfoil. Aerofoil atau aerofoil ini adalah suatu bentuk geometri yang apabila ditempatkan di suatu aliran fluida akan memproduksi gaya angkat atau lift lebih besar dari gaya hambat atau drag. Nah, yang kedua ada SolidWorks. Nah, SolidWorks sendiri merupakan software simulasi memungkinkan setiap perancang dan insinyur untuk melakukan simulasi struktural pada bagian atau rakitan sebuah struktur dengan analisis elemen hingga atau FEM. Nah, adapun NACA airfoil sendiri yaitu bentuk airfoil sayap pesawat udara yang dikembangkan oleh National Advisory Committee for Aeronautics atau NACA. Pengujian yang dilakukan NACA lebih sistematik dengan membagi pengaruh efek lengkungan dan distribusi ketebalan atau thickness, serta pengujiannya dilakukan pada bilang Reynolds yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Next. Nah, adapun hasil simulasi yang kami dapatkan yaitu terdapat perbedaan kecepatan yang terjadi adanya perbedaan antara kecepatan udara yang berada di atas dan yang berada di bawah, yang dimana berlakunya hukum Bernoulli. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya pemilihan alat dan bahan serta pengaruh pada sifat material. Itu ada tiga. Yang pertama ada pemilihan bahan dasar sayap dengan bahan polyfoam dan styrofoam. Kemudian ada pemilihan bahan pelapis sayap,
Ada resin lical dan resin upcast. Kemudian ada say- pemilihan bahan pelapis sayap, ada fiberglass cloth dan fiberglass mat. Selanjutnya, selanjutnya kita membahas pemilihan bahan dasar sayap. Yang pertama, polyfoam. Polyfoam pada dasarnya adalah nama dari styrofoam padat atau densitas tinggi. Bahan polyfoam ini memiliki sifat yang kaku tapi punya bobot yang cukup ringan dan mudah untuk dibentuk. Penggunaan bahan ini pada pesawat aeromodeling dapat menghasilkan airframe yang sangat ringan. Kekurangan dari bahan polyfoam adalah sifat yang jika sekali patah, maka patahan akan sangat fatal dan melebar dengan cepat sehingga terkadang sudah tidak layak digunakan lagi. Kemudian dalam desain pesawat air modeling dengan bahan polyfoam, kita akan mengalami kesulitan. Hal itu dikarenakan polyfoam ini berupa lembaran. Desain dengan hasil akhir yang berbentuk kotak-kotak susah untuk didapat. Yang bagian keduanya ada styrofoam. Styrofoam merupakan salah satu jenis dari zat polystyrene atau PS. Pada proses pembuatannya, styrofoam melibatkan pencampuran gelembung udara yang menyebabkan dapat mengembang memiliki bobot yang ringan seperti busa. Styrofoam memiliki bobot yang sangat ringan dan mudah untuk dibentuk. Material ini dapat diminati karena mudah ditemukan di pasaran atau toko khusus yang menjual styrofoam dengan spesifikasi tertentu. Akan tetapi material ini tidak memiliki kekakuan dan kekerasan yang lebih baik dari polyfoam, sehingga dapat terjadi kerusakan crash yang dapat sangat fatal dan dapat hancur menjadi bagian-bagian kecil dan juga permukaannya mudah rusak saat di lapangan. Material styrofoam ini hanya dapat dilem dengan lem tertentu karena mudah meleleh. Kemudian bahan ini umumnya hanya dibuat sebagai fuselage karena dengan desain yang salah pada sayap sangat berisiko patah saat terbang. Selanjutnya, untuk materi ini akan disampaikan oleh Nugrah. Ya, Nugrah. Evan, maaf, izin. Oh, Revan. Ya, Evan. Selanjutnya. Oke, baiklah. Selanjutnya yaitu pemilihan bahan dasar sayap. Jadi pada proses pembelian bahan ini kami menggunakan bahan dasar polyfoam pada sayap pesawat Aero Modeling. Alasannya sebagai bahan dasar pembuatan sayap Aero Modeling adalah karena memiliki kelebihan yang seperti dituliskan di atas seperti yang disebutkan oleh teman saya tadi. Kelebihannya yaitu memiliki densitas yang sangat tinggi, bobotnya ringan, mudah dibentuk, dan penggunaan pada sayap Aero Modeling dapat menghasilkan airframe yang sangat ringan. Eh, Oke, selanjutnya pembelian bahan penguat sayap. Eh, Mungkin bisa dimundur Oh, slide-nya. mundur. Oh ya, maaf. Eh, Oh, bentar. Selanjutnya itu Ini kah? pemilihan Oh iya, iya. eh, Silakan, Evan. Maaf. baiklah, selanjutnya itu dari pembelian bahan penguat pelapis sayap yaitu adalah fiberglass cloth. Fiberglass cloth atau kain fiberglass adalah bahan yang terbuat dari serat kaca yang sangat halus. Kain ini memiliki sifat yang sangat kuat, tahan panas, dan juga ringan. Dibuat dengan cara menenun serat-serat kaca menjadi kain yang fleksibel namun tetap kokoh. Kain fiberglass ini banyak digunakan dalam industri untuk berbagai keperluan seperti insulasi termal, penguatan struktur dalam berbagai material komposit, serta aplikasi di sektor transportasi seperti pembuatan kapal, bodi kendaraan, dan juga untuk pesawat ini. Kehandalannya dalam meningkatkan kekuatan bahan lain bersama dengan ketahanan terhadap suhu tinggi membuatnya menjadi pilihan yang sangat populer dalam berbagai bidang industri. Selanjutnya itu ada fiberglass mat, yaitu jenis serat kaca dengan anyaman yang diproduksi secara acak ke berbagai arah dan tidak beraturan. Serat kaca inilah yang paling banyak digunakan oleh pengrajin fiberglass karena harganya yang relatif murah dan mudah digunakan. Jenis serat ini cocok sebagai penguat resin tipe polyester dan epoksi karena sudah mengandung bubuk pengikat yang akan bereaksi apabila terkena resin.
kapasitas resap yang bisa mencapai 1,5 ukuran beratnya, membuat jenis serat kaca ini cukup kuat digunakan untuk menopang beban yang besar. Ketebalan serat ini pun diproduksi berbeda-beda, dari yang tipis hingga yang tebal, sesuai kebutuhan. Dan kadang-kala dipadukan dengan serat yang lebih baik, yaitu woven roofing mat. Selanjutnya, dari eh, yang disebutkan tadi, kami akan memilih bahan penguat fiberglass cloth karena fiberglass cloth ini eh, jenis yang memiliki kualitas yang cukup diakui dan banyak digunakan. Kain fiberglass yang bersifat halus tersedia dalam berbagai varian dan juga lebih ringan jika dibandingkan dengan fiberglass mat. Bentuk dari fiberglass ini banyak digunakan sebagai pelindung panas dan juga yang membuat kebutuhan lainnya, salah satunya adalah aeromodeling. Lanjutnya, Van. Eh, Berikutnya adalah pemilihan bahan penguat sayap. Yang pertama ada resin Leikal. Eh, Resin ini adalah eh, resin memiliki kualitas yang cukup diakui dan banyak digunakan. Terdiri dari dua komponen, yaitu resin dan juga pengeras. Resin ini memang dibuat secara khusus untuk kerajinan tangan dan untuk lapisan yang sangat bening dan transparan. Eh, Resin ini tahan terhadap pancaran sinar matahari. Salah satu sifat dari resin Leikal ini dibandingkan jenis lainnya yaitu sifat yang lebih kental. Jika kita ingin menggunakan resin ini, bisa menggunakan perbandingan 2:1, dua resin dan satu pengerasnya. Berikutnya ada resin upcast. Jenis resin ini yang kemungkinan paling mudah ditemui di pasaran, paling banyak dijual oleh orang di pasaran. Namun jenis resin ini sering disebut sebagai resin bening karena biasanya para penjual di toko kimia memiliki nomor seri resin 3126 atau resin 108. Kelemahannya, resin ini tidak tahan terhadap sinar UV. Apabila terkena sinar matahari yang berlebih, maka resin ini akan cenderung menguning. Dengan sifatnya sedikit buram, resin seperti ini pas sekali jika kita gunakan untuk keperluan pelapisan yang tipis saja. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu pemilihan bahan penguat sayap. Jadi pada bahan pelapis sayap dan badan pesawat aeromodeling ini, kami menggunakan resin glycol. Alasannya yaitu karena material ini sebagai bahan pelapis sayap aeromodeling adalah karena memiliki kelebihan yang seperti tuliskan yang disampaikan oleh Revan tadi, yaitu kelebihannya yaitu memiliki kualitas yang cukup diakui dan banyak digunakan dan tahan terhadap pancaran sinar matahari dan mudah untuk diaplikasikan. Asalnya itu proses pengaplikasian material uh, resin short fiber pada set short aero modeling. Yang pertama itu proses pengaplikasian short fiberan resin yang sudah dicampur dengan katalis. Gunakan kuas untuk mengoleskannya kepada bagian set pesawat. Tahap-tahapnya itu pertama itu ukur dan potong short fiber sesuai panjang dan lebar bagian yang akan dikerjakan. Kemudian takar resin dan matnya itu dengan takaran resin 30% dan matnya 70%. Selanjutnya, oleskan cairan resin kepada bodi yang telah dilapisi fiber dengan perlahan sampai merata, sehingga tidak ada udara-udara yang masuk ke dalam fiber cloth atau serat fiber ya. Selanjutnya itu biarkan kering sekitar 3-8 jam sampai hasilnya mengeras. Selanjutnya, gunakan cutter untuk merapihkan bagian sudut dari bodi. Setelah mengering, selanjutnya pengukuran sentral gravitasi atau CG pada bodi pesawat agar keempat sudut dari bodi dapat center tengah dan imbang. eh, Penggunaan untuk pengukuran sentral gravitasi ini agar pada saat pesawat terbang eh, tidak mengalami gangguan pada saat di atas. Dan untuk cuplikan video pengaplikasian materialnya, pengaplikasian resin dan eh, fiber cloth dan serat fibernya akan saya share screen melalui video di YouTube. Makasih, Teh. Sudah kelihatan teman-teman? Sudah kelihatan kah?
Bisa Sudah, kelihatan? Sudah. Oh, oke. Nah, sudah lah. Baiklah. Suara kedengeran nggak? Oh, sebentar ya. Nah, ini bagian untuk pertama yaitu mencetakan airfoilnya, bagian dari shape pesawat. Yang pertama, bagian airfoil itu dilubangin untuk peletakan peletakan masa untuk di shape pesawatnya. Nah, selanjutnya itu airfoil sebentar. Nah, selanjutnya itu airfoil dari pesawat tersebut ditempel di bagian polyfoam di bagian sini yang nanti akan dipotong menggunakan hot wire. Nah, seperti yang kita lihat pada cuplikan video, yang ini adalah hot wire-nya yang akan yang digunakan untuk memotong bagian styrofoam atau polyfoam. Nah, ini adalah proses melakukan pemotongan polyfoam menggunakan hot wire. Dan pada bagian ini harus dilakukan secara pelan-pelan agar tidak mengalami kecacatan pada bagian sayap pesawat. Nah, kemudian setelah dipotong menggunakan hot wire tadi, kemudian bagian sisi-sisi yang kurang merata diamplas agar bagian sayap pesawat terlihat bagus dan lebih rapi. Nah, dan bagian sini agak lubang untuk jalur untuk masuk kawat. Jalur masuk kawat. Untuk pelubangannya itu menggunakan hot wire agar lebih presisi dan tidak mengalami kecacatan pada bagian sayap pesawat. Maaf ya, videonya agak buffering. Nah, kemudian bagian yang di lubang airfoil yang di lubang tadi juga dipotong menggunakan hot wire untuk pasak yang akan digunakan untuk memasukkan ke fuselage atau bodi pesawat. Nah, kemudian airfoil yang sudah ditempelkan di bagian polyfoam tadi kemudian dicabut, dilepas lagi. Nah, seperti yang terlihat pada gambar atau video. Nah, kemudian di sini kalau tidak salah membuat bagian dudukan dari servo. Yang mana servo ini digunakan untuk nanti di bagian sayap pesawat untuk eh, mendukung daya angkat dan daya angkat dari pesawat atau eh, gaya lift atau gaya angkatnya. Nah, ini untuk membuat dudukan servo. Nah, seperti yang lihat, ini merupakan servo dari pesawat.
Nah, kemudian dibuat lubang di lubang untuk memperdudukan dari servo di sini supaya servo tidak lari-lari dari bagian sayap pesawat. Kemudian diukur dari sayap pesawat ini kira-kira di mana akan diletakkan bagian servo dari diletakkan servo dari bagian sayap pesawat tersebut. Oh ya, untuk aileron ya maaf bukan airfoil, aileron. Kemudian dirapikan menggunakan solder ya agar mudah memasukkan nanti bagian bagian pasak dari dudukan servo tadi. Nah, kemudian dilubangi sedikit pada bagian ini untuk bagian kabel kalau tidak salah ya, bagian kabel untuk servo ini nanti yang akan dihubungkan ke dalam fuselage di bagian badan pesawat. Kemudian dilem menggunakan lem ya, lem khusus untuk servo ini agar tidak mudah meleleh tadinya yang sudah disampaikan oleh Revan tadi. Saya dilem. Nah, ini adalah untuk penakaran resin dan likalnya. Nah, ini adalah fiberglass tadi yang disebutkan teman saya tadi. Dan yang dituangkan ini adalah resin dan nikelnya. Takarannya itu 30% dan 70%. Nah, kemudian diolesi secara merata dan pastikan tidak ada udara yang masuk pada bagian pengaplikasian resin dan nikelnya ini. Nah, kemudian langsung diaplikasikan ke bagian sayap pesawat yang akan dilapisi oleh resin ini. Nah, kemudian pastikan lagi pada proses pengaplikasian ini tidak ada udara yang masuk pada fiber fibercloth supaya nantinya tidak ada gelembung-gelembung udara yang muncul pada bagian sayap pesawat. Dan itu sangat mempengaruhi pada saat pesawat terbang ya. Nah, ini adalah bagian pengepresan dan pengepresannya yang manual ya, seperti yang dilihat pada video. Nah, kemudian ditimpa oleh benda-benda yang berat agar nanti proses pengaplikasian resinnya dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Setelah ditunggu beberapa lama hingga kering dan jadinya seperti inilah. Seperti ini. Nah, kemudian lakukan lagi hal yang sama seperti ya, yang proses tahap awal tadi di bagian bawah. Nanti bagian-bagian yang berlebih pada samping-samping bagian lebih fiberglass yang ada pada bagian pesawat tadi akan dibersihkan atau dirapikan lagi oleh cutter atau amplas agar tidak mengganggu pada saat pesawat terbang. Oh, baiklah, saya itulah cara pengaplikasian resin nickel ke bagian sayap pesawat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Pada moderator saya persilakan. Oh, baiklah. Hanya itu presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.